Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MH Kisah, pada kisah sebelumnya tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang hidup pada masa kaum Ad yang membangkang kepada Allah dan Nabi Hud. Setelah berlalu masa itu, kehidupan kembali membaik. Manusia menyembah Allah hingga sampailah pada masa kaum Thamud yang kembali tersesat menyembah berhala-berhala. Bagaimana pula kisahnya? Azab apa yang Allah timpakan kepada kaum Thamud? Simak kisahnya, kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam hidup pada masa kaum Thamud yang menyembah berhala. Thamud merupakan kabilah yang masyhur. Nama Thamud adalah nama kakek moyang mereka, saudara Judais. Keduanya adalah anak Athir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Sedangkan nasab Nabi Saleh adalah Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Berarti Nabi Saleh adalah keturunan bangsa Thamud. Kaum Thamud termasuk bangsa Arab Aribah atau Arab asli. Mereka tinggal di Hijir, sebuah kawasan yang terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kawasan ini ketika menuju perang Tabuk. Seperti kaum-kaum yang telah binasa sebelumnya, kaum Thamud memiliki penyimpangan yang sama, yaitu menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh untuk mendakwahkan mereka dan kembali kepada ajaran tauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah dengan kelembutan. Allah ceritakan dakwah Nabi Saleh dalam surat Hud ayat 63. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya." Kaum Thamud menjawab, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang kami harapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kita? Sungguh kami benar-benar ragu terhadap agama yang engkau serukan kepada kami." Nabi Saleh menjawab, "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, aku diberi rahmat kenabian olehnya, maka siapa yang akan menolongku dari azab jika aku mendurhakai Allah? Maka kalian hanya akan menambah kerugian kepadaku." Nabi Saleh alaihi salam menyampaikan kata-kata itu dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik. Namun setelah Nabi Saleh memberikan nasihat yang baik kepada mereka, dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 156. Kaum Thamud suatu kali berkata, "Sesungguhnya engkau Saleh adalah orang yang terkena sihir. Jika engkau adalah orang yang benar, datangkan mukjizat kepada kami." Mereka kaum Thamud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat sebagai bukti kenabiannya, dengan meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta yang bunting dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Detail mereka menyebutkan, dari batu besar itu mereka menunjuk ke arah batu besar. Kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Lalu Allah perintahkan bongkahan batu besar yang ditunjuk oleh kaum Thamud tadi untuk mengeluarkan unta besar dan bunting.
dengan ciri-ciri yang mereka inginkan. Dan keluarlah unta besar itu yang mereka sebutkan dari batu besar tersebut. Saat kaum Tsamud melihat kejadian luar biasa itu, sebagian mereka menjadi beriman. Namun sebagian besar tetap mengingkari Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh berkata kepada kaum Tsamud, "Ini seekor unta betina dari Allah sebagai mukjizat. Biarkan unta itu makan dan minum. Janganlah kalian sakiti, nanti akibatnya akan mendatangkan siksa yang pedih." Pada awalnya, kaum Tsamud membiarkan unta itu makan dan minum di negeri mereka, makan rerumputan manapun dan minum dari sumber air yang ada di negeri Tsamud seharian. Sementara kaum Tsamud di hari berikutnya. Setelah situasi itu berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Tsamud berkumpul. Mereka sepakat untuk menyembelih unta tersebut agar mereka merasa lega dan tak lagi terusik. Eksekutor penyembelihan unta itu adalah pemimpin kaum Tsamud, yaitu Qidar bin Salif bin Junda'. Ia berkulit merah bercampur biru dan abu-abu. Ia adalah anak zina. Rencana ini disepakati oleh seluruh kaum Tsamud yang kafir. Saat unta itu meninggalkan tempat dia minum, salah seorang kafir bernama Masra memasang perangkap sehingga unta itu terperangkap dan dipanah. Ia ditikam di kedua lambungnya, dan yang lebih dulu menyerang unta itu adalah Qidar. Qidar menebas pedang ke arah kaki unta itu hingga unta tersungkur dan bersuara keras mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Qidar kemudian menikam kepala unta lalu menyembelihnya. Janin unta yang keluar tadi hidup, berlari ke atas gunung dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Anak unta itu berkata, "Ya Rob, mana ibuku?" Setelah itu dia masuk ke dalam batu besar dan menghilang di sana. Pembunuhan unta yang dilakukan kaum Tsamud adalah isyarat bahwa mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun murka terhadap mereka. Saat matahari terbit, datang suara gemuruh dari langit. Bumi kemudian berguncang sangat kencang. Gempa bumi yang maha dahsyat pun terjadi. Mereka semua diam tak bergerak. Suasana senyap tanpa suara. Kaum Tsamud binasa. Jasadnya bergelimpang di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka yang angkuh berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tak bergerak. Tak seorang pun tersisa selain seorang budak bernama Kalbah binti Salak atau Dhadi'ah. Namun budak itu juga tewas kemudian setelah minum air. Wallahu a'lam